Kalau untuk ini banyak banget yang nanya ya teman-teman ya. Untuk suaminya LM sendiri sebentar. Itu memang belum masuk gak sih? Ikut mendampingi bang, mungkin seperti apa bang? Oke, untuk sosok suaminya Lisa, kami sempat bertemu dari tim kuasa hukum dengan sosok suaminya Lisa. Itu dia mengambil statement ya, ini statementnya ya. Dari sosok suami Lisa, dia tetap mendukung Lisa apapun yang sedang berjalan dengan permasalahannya Lisa. Tapi memang dia kan nggak ada sangkut pautnya, ya nggak ada sangkut pautnya terkait dengan permasalahan LM dengan RK. Karena kan sosok suaminya Lisa itu kan kejadiannya kan kasus ini dulu nih, LM dan RK dulu nih, baru Lisa kan menikah kan setelah ada kejadian-kejadian ini kan. Tapi saya nggak tahu dia menikahnya itu di tahun berapa, yang pasti kejadiannya LM dan RK dulu. Untuk mereka tanggal pernikahan dan tahunnya kapan itu ya pasti setelah tahun 2021 itu aja. Support dari suaminya Lisa bang? Ya support lah, pasti support. Kalau misalkan dia nggak support kan mungkin udah diceraiin kan. Bang, sosok Irfan yang diduga ayah biologis dari anak Lisa nih, dari pihak AA sempat menyebutkan tuh katanya sosok bernama Irfan ini adalah ayah biologis dari anaknya Lisa yang Pertama. Oke, kemarin saya sempat dengar itu di preskon, cuman pengakuan dari klien kami tetap pada pengakuan yang sama, bahwa seperti apa yang kejadian yang seperti di preskon itu. Terus kan Gitu loh. dia juga Jadi untuk ke Irfan atau gimana ya silakan dibuktikan aja nanti. Pakai ujung-ujungnya kan tetap hasilnya kan di tes DNA kan. apalagi Seperti itu kan. apalagi AA kan juga ada bukti chatan antara tentang Irfan itu. Nah, itu gimana? Iya. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Oke, aku membahas secara keseluruhan aja ya. Dari Pak RK ada klarifikasi, dari pihak dari AA juga ada klarifikasi, dari pihak LM juga ada klarifikasi ya. Sebenarnya kan kalau misalkan tes DNA ini sudah terjadi, berarti kan nanti kan ada namanya hasil. Hasil inilah yang menjawab keseluruhan. Baik itu statement dari AA, baik dari Pak RK atau dari LM. Udah pasti itu. Ya kan? Begitu juga kami juga tahu bahwa klien kami ini apabila kalau tidak terbukti pasti ada konsekuensi hukum kepada klien kami. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalkan terbukti anaknya identik dengan Pak RK, ada juga konsekuensi hukum. Kan itu yang terjadi kan. Ya kan? Apabila juga terbukti bahwa ini betul anaknya Pak RK, dari saudara A juga ada konsekuensi hukum. Kan seperti itu. Sebenarnya kan teman-teman, ini isunya ini kan sebenarnya permasalahan yang lingkupnya private ya. Tapi kan memang saudara LM sudah memblow up ini di media. Akhirnya viral seperti ini. Sebenarnya kalau dari pihak kuasa hukum atau Pak RK sendiri duduk bersama tim kuasa hukum kami dari pihak LM, ya mungkin masalah ini mungkin bisa lebih cepat atau disepakati beberapa pihak. Karena proses hukum itu pasti ada makan waktu. Seperti itu. Jadi kami tetap pada somasi dulu, kami menunggu itikat baiknya atau undangannya, waktu dan tempatnya, karena kami sudah mengundang waktu dan tempat, tapi belum ditanggapi, itu aja sampai hari ini. Terakhir boleh nggak? Ya. Bang, ini kan Lisa ngumbar-ngumbar aib, apakah suaminya oke-oke aja? Kan awal ini permasalahan karena nafkahnya udah mendet ya, udah putus. Apakah suaminya udah nggak nafkahin atau gimana? Oh, kalau Nggak mau kalau dibilang suaminya Lisa nafkahin atau tidak, dia tetap menafkahi kok. Dia tetap menafkahi sebagai suami Lisa yang sekarang kan? Ya tetap menafkahi kok. Kalau dibilang nafkah terputus atau dana bantuan yang diberikan oleh Pak RK kepada Lisa terputus 8 bulan yang lalu, itu kan pengakuan dari Lisa. Kan seperti itu kan. Makanya sehingga membuat dia blow up ini ke media sampai sekarang. Viral kayak begini kan begitu. Apakah ini kan kayak meminta untuk kayak memeras gitu nggak sih? Ada unsur memerasnya juga nggak sih Bang? Sebenarnya kalau dibilang konteksnya memeraskan, itu kan pandangan orang ya. Pandangan orang, pandangan orang ya, kita nggak bisa batasi mulut orang berbicara apa. Mau dibilang konteksnya memeras, apakah Lisa memang pengen ini anak harus ada identitasnya? Logika sederhana seperti ini. Memang kita tahu perbuatan antara Pak RK dan Lisa, seandainya benar atau diduga benar, ya kan, memang salah.
Tapi kan anak ini punya hak. Anak kan nggak salah. Anak ini lahir kan dia tidak. Emang ada anak request lahir di dunia kan enggak? Memang sudah ditakdirkan dia kan memang ada haknya. Kan diperjuangkan hak identitas anak ini. Kan seperti itu. Karena kan udah jelas di putusan MK kan udah jelas. Anak di luar nikah juga punya hak kalau terbukti. Makanya kan proses ini kan sebelum kita jauh-jauh banyak banget komentar, ada dari banyak lah komentar lah. Semua orang dalam kasus-kasus kayak gini kan banyak komentar sana sini. Kunci paling ujung terakhir dari kasus ini kan adalah tes DNA. Terjawablah semuanya di situ. Seperti yang tadi saya bilang, sekali lagi saya ulangi. Kalau tes DNA ini sudah terjadi, ada konsekuensi hukum bagi semua pihak, baik itu ke LM, RK ataupun AA. Itu sudah pasti. Kan begitu.